Kalau kita ikutin langkah yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab di masa Nabi, ya. Tadi sebelumnya umat sebelumnya sudah kita sebutkan ada Fir'aun, ada Namrud. Ini contoh Abu Jahal, Abu Lahab. Di masa dulu fase Mekah mereka orang sangat terkenal. Abu Lahab itu orangnya sangat tampan. Waktu Abu Lahab meninggal dunia itu karena kepalanya sempat kena hantaman busur panah dari istrinya Abbas, Ummu Fadl namanya. Tapi apa yang terjadi? Dia meninggal dunia karena luka itu. Waktu dia meninggal dunia badannya mengeluarkan bau busuk, tidak ada satupun anaknya mengurus jenazahnya. Karena takut itu lukanya menyebar menjadi seperti jamur yang menular di tubuhnya yang membuat semua orang menjauh dari dia. Jadi akhirnya dia dikubur di rumahnya dan cuma dilemparin batu oleh anak-anaknya. Nabi SAW mengatakan, sungguh bila seseorang itu melakukan dosa, lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa maka ampunilah. Allah pun mengatakan, hambaku telah berbuat dosa, dan dia mengetahui bahwa dirinya memiliki Rabb yang mengampuni dosa, lalu dia meminta ampun, maka aku telah mengampuni hambaku itu. Di sini dalam hadis sampai 3 kali diulangi. Orang itu buat dosa, 3 kali pun dia mohon ampun. Terus saja Allah maafkan kesalahannya. Yang penting Bapak Ibu sekalian, kita pada saat taubat kepada Allah itu benar-benar memenuhi syaratnya di saat itu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ada 3 syarat dari taubat dosa itu. Yang pertama, meninggalkan dosa itu seketika. Misalnya lagi zina, lagi riba, lagi mencuri, menipu, ghibah, gosip misalnya, fitnah atau apa saja. Kita tinggalkan dosa itu seketika. Yang kedua, kita sesali, dan ketiga, kita janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Kalau syarat ini terpenuhi, kemudian satu waktu kita terjerumus lagi dengan tidak memprogramkan dari awal karena kelalaian, karena godaan lingkungan dan teman-teman, lalu kita taubat lagi, Allah tetap terima. Allah tetap terima. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Tapi ini jangan ditunggangi ya. Pembicaraan atau penyampaian seperti yang ditunggangi, oh kalau begitu saya tidak apa-apa buat dosa aja lagi, nanti taubat lagi, begitu terus. Kalau ini muncul di pemikiran Bapak Ibu sekalian, ini keliru. Yang kita sedang sampaikan adalah bagaimana luasnya rahmat Allah bagi hamba yang mau selalu bertobat kepadanya. Kalau ada opsional antara kita buat dosa lalu bertobat dengan kita buat amal soleh tanpa ada dosa, tentu kita pilih amal soleh. Kenapa kita harus berbuat dosa? Dalam agama Islam, amal soleh itu dipelajari untuk diterapkan. Sesuatu yang halal untuk dinikmati. Dan dosa itu, pelanggaran untuk dipelajari dan dijauhi, bukan untuk dicoba. Jadi nggak perlu misalnya, oh Allah haramkan babi, saya kan suka daging, udah saya mau coba dulu bagaimana babi, kenapa dia diharamkan? Nggak perlu, kita cukup tahu oh ini babi, ini loh fotonya dia atau ini jenis fisiknya hewan ini, ya udah setelah itu kita tinggalkan. Begitu juga dengan perzinahan, begitu juga dengan mencuri, begitu juga dengan semua pelanggaran, karena efeknya pasti ada. Tidak ada dosa yang tidak punya efek, nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai buka pintu dosa, maka berarti siap dengan konsekuensi hukumannya. Makanya sebagian salaf mengatakan, saya melihat perubahan, saya mengetahui saya punya dosa, di saat saya melihat perubahan sikap pasangan hidup saya, ya, tunggangan saya, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumah saya. Jadi maksudnya efeknya tetap ada. Efek jerah. Bahkan kadang-kadang setelah kita taubat pun, akan ada pembersihan terhadap dosa-dosa tersebut. Kok Ustaz saya sudah hijrah, saya sudah coba amal soleh, saya sudah coba taat kepada Allah, kok masih ada saja ya orang yang gosipin saya, orang yang tidak bayar utangnya, yaitu resiko pembersihan dosa-dosa yang lalu, gitu kan. Ada saja efeknya. Oleh karena itu tidak usah dibuka. Terlebih lagi, orang-orang soleh, orang-orang soleha ini, orang yang masih sibuk dengan amal soleh, itu bisa nikmatin semuanya. Andai saja Bapak Ibu sekalian kita ini menjadi orang baik, orang yang patuh kepada Allah, orang soleh atau soleh yang tidak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa biologis, nggak bisa bekerja, nggak bisa punya rumah, nggak bisa semuanya, nggak bisa jalan-jalan misalnya, wajar orang melanggar. Nah ini bisa, cuman kita makan dan minum yang halal, biologis yang halal, gitu kan, pekerjaan yang halal, semuanya silahkan nikmati. Dan perlu saya ingatkan kembali, sesuatu yang haram itu jauh lebih sedikit. Yang haram itu sedikit sekali. Memang itu Allah jadikan sebagai ujian saja. Yang halal jauh lebih banyak.
Untuk apa kita terjerumus pada yang haram itu? Tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi memahami poin ini sangat penting agar kita jangan membuka pintu-pintu dosa. Nah, bahasan kita pada sore ini Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berkahi. Judul di bab kedua dalam bahasan buku kita ini, mengambil pelajaran dari umat yang dibinasakan. Maksudnya sudah ada umat-umat sebelum kita. Banyak contohnya seperti Fir'aun. Sekarang kita masih bisa lihat muminya kan. Bapak Ibu ketik di Google saja mumi Fir'aun keluar. Itulah Ramses yang kesekian yang ada di masa Nabi Musa yang Allah kekalkan jasadnya karena pada saat dia ditenggelamkan Allah selamatkan untuk jadi pelajaran buat manusia. Masih ada jasadnya, masih ada peninggalan-peninggalan kerajaannya, masih ada piramidanya. Bahkan kereta yang dipakai untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam masih ada, ditemukan gitu kan. Dan diabadikan itu di dalam satu museum di kota Kairo. Misal contoh, semua cuma tinggal kenangan. Fir'aun di masanya dia mungkin hidup dulu waktu dia masih maksiat kepada Allah. Mungkin dianya merasa dia kuat, dia raja, dia perkasa, dia punya kekuatan. Tapi akhirnya Allah binasakan dan tinggal kenangan saja. Namrud, kalau kita ke Babilonia. Kalau Bapak Ibu ketik di Google, peninggalan Namrud di Babilonia di Irak. Sampai sekarang masih ada. Namrud itu raja yang mengaku Tuhan di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah binasakan. Dan sampai hari ini masih ada patungnya, masih ada istanahnya. Tapi jasadnya memang Namrud belum diketahui ya. Mungkin karena sudah jauh ribuan tahun mungkin sebelum ya, masa kita ini. Ya. Karena memang dia sebelum Nabi Musa alaihissalam, sebelum Fir'aun gitu lah. Ada di kota Madain Saleh, 4 jam dari kota Madinah. Ya, kotanya Nabi Saleh. Yang dulu dikenal dengan kaum Thamud yang mereka membunuh untanya Nabi Saleh. Sampai hari ini bangunan mereka masih ada. Bahkan gunung yang mereka tunjuk kepada Nabi Saleh, coba keluarkan unta dari sini. Kalau engkau keluarkan unta betina dari sini, dia bisa memberikan minum untuk semua masyarakat wilayah Madain Saleh, Madain ini, maka kami akan beriman. Ternyata setelah keluar mereka tidak beriman. Unta ini bukan unta yang lahir dari induk unta, keluar dari batu, gunung batu, dan gunung batunya masih ada di situ. Itu contohnya. Kaum Lut, Nabi Lut alaihissalam, Allah hukum, Allah tenggelamkan balik negeri mereka di laut mati di Jordania. Masih ada sampai sekarang. Ya. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Ya. Jadi banyak contoh-contoh umat sebelum kita yang telah Allah binasakan dan akan sama Bapak Ibu sekalian. Samanya gini. Bapak Ibu tahu kan Nabi Muhammad SAW, kita bicara terdekat Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Mereka beriman, mereka berpegang teguh pada agama ini, apa yang terjadi? Allah bahagiakan hidupnya. Tadinya Umar bin Khattab, Abu Bakar bin As-Siddiq, Utsman bin Affan, tidak ada yang kenal. Cuma di lingkup kota Mekah. Tapi setelah mereka masuk Islam, mereka beriman, Allah jadikan mereka raja-raja dunia, bukan cuma raja muslimin. Abu Bakar jadi raja, Umar jadi raja, Utsman jadi raja, Ali jadi raja, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan jadi raja. Ya, banyak para sahabat Nabi menjadi gubernur-gubernur di wilayah-wilayah kekuasaan muslimin. Mereka jadi kaya raya. Bilal dulu budak, sebelum beliau meninggalkan harta yang sangat banyak, menjadi orang kayanya sahabat. Dan sekian banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah. Artinya kita kalau mengikuti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kita akan seperti mereka. Nikmat akan melimpah, rezeki akan melimpah, dunia kita bisa nikmati, akhirat kita bisa dapatkan. Kalau kita ikutin langkah yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab di masa Nabi, ya. Tadi sebelumnya umat sebelumnya sudah kita sebutkan ada Fir'aun, ada Namrud. Ini contoh Abu Jahal, Abu Lahab. Di masa dulu fase Mekah mereka orang sangat terkenal. Abu Lahab itu orangnya sangat tampan. Abu Jahal itu orang sangat tampan, terkenal, kulitnya putih, postur tubuhnya tinggi, punya nama di masyarakatnya, kaya raya gitu kan. Melimpah sekali dunianya gitu. Tapi karena mereka kufur kepada Allah, hasil terakhirnya adalah binasa. Waktu Abu Lahab meninggal dunia, itu karena kepalanya sempat kena hantaman busur panah dari istrinya Abbas, Ummu Fadl namanya. Ya, karena membela Ummu Fadl, budaknya dipukulin oleh Abu Lahab. Ummu Fadl nggak tahu harus buat apa, sudah diingatkan nggak mau, dia sempat ambil busur panah dipukul kepala Abu Lahab. Itu selesai perang Badar muslimin menang. Budaknya Ummu Fadl cerita tentang, oh itu yang di Badar itu yang menolong umat Islam malaikat. Maka Abu Lahab sempat marah. Maka dia memukuli budak itu. Budak ini budaknya Ummu Fadl, istrinya Abbas. Abbas ini paman Nabi. Nah maka
Ummu Fadl nggak tahu harus buat apa, diambil busur panah dipukul kepala Abu Lahab. Abu Lahab ini karena pukulan kepala yang buat kepalanya sobek, sakit, meninggal dunia. Ini tokoh Mekah, rajanya duka pada saat itu. Abu Lahab itu terkenal. Tapi apa yang terjadi? Dia meninggal dunia karena luka itu. Waktu dia meninggal dunia badannya mengeluarkan bau busuk, tidak ada satupun anaknya mengurus jenazahnya. Karena takut itu lukanya menyebar menjadi seperti jamur yang menular di tubuhnya, yang membuat semua orang menjauh dari dia. Jadi akhirnya dia dikubur di rumahnya dan cuma dilemparin batu oleh anak-anaknya. Begitu akhirnya, dan hilanglah jejaknya sekarang. Abu Lahab orang tidak tahu rumahnya di mana kuburannya, hilang. Abu Jahal juga begitu. Pergi ikut di Badar, terbunuh. Ya. Terbunuh pada saat itu. Nah, waktu terbunuh dimasukkan ke dalam sumur bersama tokoh-tokoh Quraisy yang lain 69 orang. Waktu itu semua dimasukkan dalam sumur dan habis kenangan Abu Jahal yang dulunya orang kaya Mekah, hilang. Gak ada lagi dikenang gitu. Yang orang tahu cuma kekufurannya. Di dunia dia rugi, di akhirat dia rugi. Gitu loh. Beda sekali dengan Abu Bakar, dengan Umar yang justru beriman, Allah berikan kebahagiaan dunia dan di akhirat juga dapat jaminan-jaminan surga gitu. Nah ini mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita. Yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang betul-betul tidak pernah mengambil pelajaran, ini jadi masalah. Kadang-kadang ada orang subhanallah, dia satu kendaraan dengan temannya, tabrakan nih, temannya mati di sebelah dia, tapi nggak ambil pelajaran. Dia cuma bilang, oh teman saya mati, udah, yang penting dia selamat, subhanallah. Padahal bisa saja setiap saat Allah jadikan kejadian terulang dan dia yang mati. Berapa banyak orang yang selamat dari longsor, dari banjir, dari gempa gitu kan. Dia tidak ambil pelajaran. Dia cuma jadikan itu sebagai, oh itu teman saya dulu meninggal, oh itu tetangga saya meninggal. Seakan-akan dia ini akan hidup selamanya. Ini keliru. Ya, bahaya sekali kalau orang seperti ini. Oleh karena itu kita harus peka. Perlu saya titik beratkan dan saya ulang ini, saya ingatkan pada bab kita yang sebelumnya ya. Para kaum salafus saleh, orang-orang saleh sebelum kita itu Bapak Ibu sekalian, mereka sangat peka. Sampai pada tingkat kalau jalan di sebuah tempat, kakinya keselio kah, kesentuh batu kah, bahkan sampai mereka lewat di sebuah tempat mungkin ada bau busuk yang tercium di hidungnya, misalnya dari sampah yang orang buang, sudah cukup mereka membuat mereka istighfar dan segera taubat kepada Allah. Takut itu peringatan dari Allah, begitu pekahnya mereka.